Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Perbandingan Agama Kristologi bersama Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kita nggak salaman nih Mi. Biasanya salam. Baik, masih jaga jarak ya Umi. Kemarin sempat lihat sih di YouTube yang sudah dibawakan oleh Ukti Fitri tentang kurban Umi. Iya, mungkin kelanjutannya bagaimana Umi? Oh, jadi masih kita masih penasaran. Oke. Silakan Umi. Oke, jadi jika kita membahas tentang kurban, persoalan yang utama untuk kita jawab adalah siapakah tokoh dalam kisah fenomenal itu? Kisah fenomenal kurban, tokohnya Nabi itu Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, benar. Nah, sebenarnya nggak ada perdebatannya, karena di episode yang lalu Umi sudah bahas tuntas sebenarnya sih, bahwa dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya umat Kristen, dalam Kejadian pasal 16, pasal 17 itu tertulis bahwa Ismail alaihissalam adalah anak sah. Ingat nih. Bahkan anak sah dan anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja tiba-tiba di ayat berikutnya, yaitu Kejadian pasal 22 ayat 2, bukan nama Ismail yang disebut, tapi nama berganti menjadi Ishak. Jadi kan berbicara tentang Ismail. Ya, Ismail. Tapi kemudian pada Kejadian 22 ayat 2 disebutkan Ishak. Berubah jadi Ishak. Ya. Dan kalau kita teliti narasinya, ya nggak nyambung sama sekali. Dari awal dibahas Ismail, lalu di ujung-ujungnya kok Ishak. Lalu lebih lanjut lagi di Kejadian pasal 25 ayat 9. Dikatakan, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail, perhatikan itu ya, menguburkan dia dalam gua Makapela. Menguburkan dia, berarti siapa? Siapa yang meninggal ini? Nabi Ibrahim. Oh, anak-anak ayahnya. Jadi anak-anak Ibrahim siapa? Ya, tadi yang disebut Ismail disebut, dan kan? Ishak. Disebut Ismail dan Ishak. Iya ya, kenapa disebut lagi ya Umi ya? Tadi kan katanya tunggal. Anak tunggal, gitu kan ya? Ya, itulah Umi ingat banget ya. Ayat Bible ini sangat jelas. Anak-anak Ibrahim yang disebutkan di sini adalah sekali lagi Ismail dan Ishak. Nah, kalau disebut anak-anak, apa ini artinya tunggal atau jamak? Anak-anak Umi jamak, berarti kan banyak. Nah, lebih dari satu kan? Lebih dari satu. Tunggal itu artinya satu. Satu, tunggal. Nah, oke. Kalau dalam Bible terjemah bahasa Inggris, tunggal adalah terjemah dari the only son. Ya, satu-satunya anak laki-laki. Nah, kira-kira kalau dua orang anak cocok nggak kalau salah satunya disebut the only? Nggak cocok Umi, karena the only itu kan maksudnya the only itu hanya. Jadi the only son itu maksudnya hanya satu-satunya anak laki-laki. Maksudnya seperti itu. Nah, berarti jelas kan? Kejadian pasal 22 ayat 2 yang menyebut Ishak sebagai anak tunggal adalah merupakan ayat kontradiksi yang bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, jelas ya? Iya.
Ya, jelas sekali sih Umi. Sali sendiri sangat bersyukur Mi, maksudnya dalam Al-Quran itu tidak ada kebingungan atau inkonsistensi gitu kan. Jadi sangat bersyukur sudah berada dalam Islam. Nah, Sali, Al-Quran itu murni wahyu Allah, karenanya bebas dari gubahan manusia. Iya, iya. Maka nggak ada ayat kontradiksi, itu nggak ada. Iya Mi, benar. Oh ya Mi, kan kemarin Umi menjelaskan tentang apa alasan pengubahan tersebut. Nah, dari nama Ismail kemudian menjadi nama Ishak. Nah, kaitannya kan dengan pemenuhan janji Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemarin Umi sebutkan itu. Nah, itu janji itu seperti apa Umi? Jadi ikut penasaran ini Umi. Oke, kita bahas ya. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim, dan janji itu terpenuhi dalam kaum Israel, berarti keturunan Ishak, atau terpenuhi dalam kaum Arab, berarti keturunan Ismail. Nah, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan kaum terpilih. Siapa mereka kaum terpilih itu? Oke? Nah, Sani sabar ya. Umi mau jelaskan dulu tentang kisah kurban. Perlu Sani ketahui bahwa semua kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekedar legenda atau dongeng. Iya. Kalau disebut dongeng, konotasinya kisah yang hanya pantas dihafal anak-anak kecil sebagai kisah sebelum tidur. Iya, bukan itu Al-Quran. Jelas ya, Al-Quran bukan itu. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran adalah fragmen-fragmen sejarah yang menjadi bagian dari sejarah universal kehidupan manusia di dunia ini. Jadi bukan sekedar kisah versi Islam atau kisah dalam keyakinan Islam, bukan. Al-Quran memuat kisah real yang dibenarkan oleh kitab-kitab sebelumnya, baik Injil, Zabur maupun Taurat. Dan yang penting sekali untuk kita ketahui adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pribadi setiap individu manusia. Maka kita wajib serius. Jangan anggap enteng. Jangan meremehkan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Saya paham ya? Karena wahyu Allah itu tadi ya. Oke, kisah kurban ya. Umi akan memulai kisah kurban ini dengan mengambil start pada kisah penghancuran berhala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari kota kediamannya setelah menghancurkan berhala-berhala. Ibrahim saat itu masih muda belia. Dengan gagah berani mencela orang-orang dalam komunitasnya yang mengikuti tradisi menyembah patung. Dan ia menghancurkan semuanya kecuali patung yang paling besar. Kemudian ketika para penyembah berhala mengetahui hal ini, mereka bukan saja kaget tapi juga merasa terhina. Lalu mereka menemui Ibrahim karena sudah menduga ini kira-kira perbuatan Ibrahim. Terjadilah debat yang panas banget. Mereka minta pertanggungjawaban Ibrahim atas pengerusakan yang dia lakukan. Namun dengan cerdas Nabi Ibrahim justru mengkacaukan pikiran mereka.
Nabi Ibrahim mengatakan bahwa patung yang paling besar itu yang menghancurkan patung-patung yang lebih kecil. Maka semuanya hancur, yang gede nggak hancur gitu. Dan bahwa seharusnya mereka bertanya pada patung yang besar, bukan pada dia, Ibrahim. Jangan luput dari penghancuran yang paling gede kan? Iya. Maksudnya gitu loh. Nah, dialog kisah dramatis ini Allah rekam untuk kita dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 48 sampai 72. Nah, di situ dicantumkan mereka berkata pada Ibrahim, engkau tahu mereka kan nggak bisa bicara loh. Patung. Engkau tahu mereka nggak bisa bicara ya. Jadi si penyembah berhala pun sebenarnya tahu patung kan nggak mampu bicara, nggak mampu dengar, nggak mampu ngelihat, nggak mampu bergerak dan seterusnya. Ibrahim menjawab, maka mengapa bukannya Allah yang kalian sembah, melainkan apa yang tidak bisa menolongmu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Celakalah kalian dan juga berhala-berhala kalian. Apakah kalian ngerti? Mereka kemudian tersinggung ya. Lalu dengan keras kepalanya mereka mengatakan, bakal dia. Siapa dia maksudnya? Ibrahim ya. Nabi Ibrahim. Mereka sepakat, bakar aja, nggak peduli, nggak mau tahu gitu kan. Ayat 71. Ini kita lanjut dulu ya. Ayat 71 Allah berfirman, dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Kata ganti jamak kami adalah merujuk kepada Allah. Tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk politeisme. Berarti Allahnya apa? Berarti Tuhannya umat Islam itu banyak. Maka disebut kami. Ini mah salah kaprah. Iya, sering itu Mi di kalau di di web-web atau kadang-kadang mereka menyerang umat Islam dengan itu sih. Karena kata kami itu. Iya, jadi Tuhannya umat Islam banyak. Salih perlu tahu, pendapat seperti ini adalah pendapat kaum misionaris yang memang sering dipakai sebagai senjata kuno, senjata usang kuno, tinggalan zaman untuk menyerang pemikiran umat Islam. Kenapa Umi sebut kuno, usang, tinggalan zaman? Karena dari zaman ke zaman ya itu aja serangannya terhadap umat Islam. Dan serangan ini selalu gagal, tidak mempan kepada umat Islam. Umat Islam itu umat yang cerdas dan terbiasa dengan proses berpikir dan menganalisa. Iya sih, ketika baca dikatakan umat Islam Tuhannya banyak seperti itu, ya kami ketawa aja. Karena kenyataannya kan jauh gitu. Jauh, umat Islam justru memegang tauhid. Tauhid, bukan yang terbiasa menelan bulat-bulat. Ya. Jadi digunakannya kata kami sesungguhnya untuk mempertinggi kesadaran bahwa Allah itu bukan manusia. Ini penting sekali. Kesalahan umat-umat yang lalu adalah menganggap Tuhan itu sama dengan manusia, sehingga dipatungkan, digambar-gambar, dinyatakan Tuhan punya anak, dinyatakan Tuhan makan, minum,
istirahat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini balik lagi Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah dan bersama Sarah istrinya dan Hajar juga ya, ke tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Untuk sesuatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi. Kemudian dijauhkanlah Ismail putra Hajar ibunya ke suatu tempat di mana Ismail putranya beserta ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail menaiki onta tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah onta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan ke padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh dan yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah, di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, di lokasi Masjidil Haram. Berhentilah onta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya bekal sekedarnya. Sedangkan keadaan sekitarnya tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air mengalir yang terlihat, hanyalah batu dan pasir kering. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ke Siti Sarah. Dan dalam waktu-waktu tertentu tetap berkunjung ke Siti Hajar dan Ismail anaknya yang berada di tanah Mekah. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk termenung, memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai hanya seorang putra dan yang juga ditunggu-tunggu selama berpuluh tahun. Seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya, sekaligus penyambung kelangsungan keturunannya. Loh, tiba-tiba harus dijadikan kurban, harus direnggut nyawanya oleh tangan si ayah sendiri.
ini yang berkecamuk dalam hati Nabi Ibrahim. Namun ia sebagai seorang nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat pada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta, dan lain-lain. Maka Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ibrahim, sungguh amat berat. Namun Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanahkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang waktu lagi. Ia berniat tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Sedangkan Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya, kali ini tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau," maksudnya ayah, yaitu maksudnya Nabi Ibrahim, "akan menemuiku Ismail insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh pada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, permintaanku," kata sang putra yaitu Nabi Ismail, "agar ayah menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, mohon ayah tajamkanlah pedangmu, percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan ini yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan sebagai tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Nah, di sini ada kata tunggal. Nabi Ismail memang anak tunggal bagi Ibu Hajar. Iya. Ini benar. Tapi kalau dikatakan Nabi Ibrahim punya anak tunggal, ini salah benar, salah besar. Karena anaknya di situ sudah 2. Iya. Nah, dan ditambahkan sedikitnya. Coba Sani baca Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 4. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Oke, lanjut ya. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, Su'ah. Yakson memperanakkan Sheba dan Dedan.
Keturunan Dedan adalah Asyur, orang Letus, dan orang Liu. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Nah, di samping Ismail dan Ishak, anak-anak Nabi Ibrahim menurut Bible ada Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbah, Su'ah. Berarti banyak. Bukan tunggal. Jadi menyebut Ishak sebagai anak tunggal salah. Karena Ishak lahir sebagai anak kedua. Ya, betul. Sedangkan Ismail adalah anak pertama atau anak sulung. Ya. Oke. Umi lanjutkan lagi. Peristiwa sampai yang tadi ya. Kemudian dipeluk oleh Nabi Ibrahim Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, berbahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Saat penyembelihan yang mengerikan pun tiba, maka diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia di atas lantai. Lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia. Sambil memegang-pegang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim tergenang air mata. Berpindah memandang dari wajah putranya ke pedang yang mengkilap tajam di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, pedang diletakkan di leher Nabi Ismail dan penyembelihan siap dilakukan. Akan tetapi apa daya, pedang yang sudah sedemikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan. Berkatalah Ismail kepada ayahnya, wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Tolonglah telungkupkan aku. Laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku. Ini omongan Nabi Ismail. Iya. Akan tetapi pedang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walaupun ia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Masya Allah. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa, Ismail telah diselamatkan itu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan pedang yang dipegang. Dan inilah asal mula sunat berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Jadi Ismail adalah putra
Ibrahim dengan istri Siti Hajar, kakak kandung dari Ishak dari ibu Siti Sarah. Ia diperkirakan menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman dan Mekah. Namanya disebut 12 kali dalam Al-Quran dan ia meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Paham? Insya Allah paham. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi narasi yang Umi sampaikan tadi, penggambarannya itu sampai terimajinasi gitu. Jadi betapa detik-detik kurban itu sebenarnya kejadian yang sangat kalau kita baca tadi seperti yang Umi ceritakan, itu tuh sangat menggugah emosi gitu. Menggugah emosi. Luar biasa sekali kesabaran Nabi Ismail dan betapa luar biasa ketakwaan Nabi Ibrahim pada Allah. Itu. Jadi antara yang kalau orang sekarang bilang adalah hak asasi manusia, iya. Yang diminta adalah nyawanya. Ternyata demikian ikhlasnya Nabi Ismail. Dan demikian taatnya juga Nabi Ibrahim. Ini yang saling minta tentang janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, tadi udah paham kan? Iya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 124. Coba Sali baca artinya. Langsung artinya ya Umi ya. Langsung Surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ya. Oke, coba ayat ini merupakan pemberitahuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Apa itu imam? Pemimpin. Untuk seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak cucu keturunannya pun menjadi imam, menjadi pemimpin umat. Maka Allah memperkenankan apa yang dimintanya itu dan juga memberitahukan bahwa kelak di antara keturunannya akan terdapat orang-orang yang zalim, dan janji Allah tidak akan mengenai mereka yang zalim itu. Mereka tidak akan menjadi imam dan tidak dapat dijadikan sebagai panutan yang diteladani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, coba dilihat As-Saffat ayat 113. Surat As-Saffat ayat 113 yang artinya kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ya. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menjanjikan Ibrahim sebagai pemimpin
seluruh umat manusia. Itu janjinya Umi ya. Dan Nabi Ibrahim meminta agar janji itu juga diberikan pada anak turunnya juga. Apakah Allah mengabulkan? Coba kita simak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Iya. Setelah itu, apakah permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan? Ya, Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Dalil yang menunjukkan bahwa permintaan Nabi Ibrahim tersebut dikabulkan ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Coba dibaca. Surat Al-Ankabut ayat 27 yang artinya, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Maksudnya kepada Nabi Ibrahim ya Umi. Iya. Ya Umi Sali paham. Jadi makanya setelah itu kan semua nabi itu turunnya melalui jalur Nabi Ishak, di mana Nabi Ishak, Nabi Ismail juga adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan semua kitab tadi kan kalau di surat Al-Ankabut dikatakan kenabian dan Alkitab itu diturunkan melalui keturunannya, ya memang betul gitu. Dari Nabi Ishak kemudian ada nabi-nabi sampai kemudian Nabi Isa. Seperti itu. Betul. Ishak adalah anak Nabi Ibrahim. Ismail juga anak Nabi Ibrahim. Iya. Dan semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah berasal dari anak-anak dan keturunan Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi di luar itu. Oke? Iya, tidak ada. Jadi ini pemenuhan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin umat. Oke. Tapi coba bagaimana dalam Bible? Coba dilihat kitab Kejadian pasal 26 ayat 4. Sebentar. Kitab Kejadian di Perjanjian Lama ya Umi? Ya. Pasal 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Wah, banyak banget. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Nah, artinya apa? Berawal dari seolah-olah tidak punya anak, mandul katanya. Karena Sarah dianggap mandul. Namun ternyata dari Sarah dan Hajar melahirkan anak-anak yang dari mereka Nabi Ibrahim mendapat cucu-cucu yang sangat banyak. Allah menjanjikan keturunan Nabi Ibrahim sangat banyak. Oke, sekarang saya dibaca Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Agak panjang nih. Kejadian berapa Mi? Kejadian pasal 17 1 sampai 8. 8. Kejadian pasal 17 ya. 1 sampai 2 dulu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Nah,
Janji Allah kepada Nabi Ibrahim dalam ayat Bible ini antara lain menjadikan keturunan Nabi Ibrahim sangat banyak. Keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi raja-raja atau pemimpin manusia. Apakah ini sudah terjadi? Ya, sudah. Allah sudah memberi janjinya. Setelah Nabi Ibrahim, kepemimpinan diteruskan oleh Nabi Ismail di daerah Makkah. Nabi Isa di Palestina. Kenabian dilanjutkan oleh Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulfikri, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua nabi berasal dari keturunan Nabi Ishak hingga Nabi Isa yang terakhir. Saat Nabi Isa, kemungkaran dan pengkhianatan Bani Israel terhadap Nabi Isa luar biasa. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa dan pengikutnya pun dipersekusi. Di masa itulah Nabi Isa dituhankan oleh seorang blasteran Yahudi Romawi bernama Paulus. Selanjutnya pada kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32 coba dibaca. Kitab Yeremia Perjanjian Lama ya Umi. Pasal 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maksudnya ya gimana Umi? Artinya gimana ini? Yang tadi Sali dengar itu adalah nubuat dari Yeremia yang di dalam Bible disebut Nabi. Nabi Yeremia menceritakan apa yang akan terjadi di masa setelah Nabi Isa, yaitu bahwa perjanjian Allah kepada Nabi Ibrahim yang semula diberikan kepada keturunan Nabi Ishak, maka karena pengkhianatan Bani Israel, perjanjian itu dialihkan kepada keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Maka setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi nabi dari kalangan Bani Israel. Kenabian bukan dari wilayah Palestina lagi, tapi beralih ke Mekah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir melalui jalur keturunan Nabi Ismail. Nah, kembali pada bahasan episode sebelumnya. Mengapa terjadi pengubahan nama Ismail menjadi Ishak? Ingat nggak tadi di awal perbincangan kita? Lalu muncul kata anak tunggal, the only son. Padahal anak Nabi Ibrahim ternyata banyak. Ya. Alasannya adalah apa ini alasannya? Sabar. Alasannya adalah klaim kaum terpilih, kaum pemimpin manusia, klaim superioritas Israel atas Arab. Bangsa Israel merasa mereka lah bangsa terpilih untuk menjadi pemimpin umat manusia. Jika nama Ismail tidak dihapus, maka
benarlah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semacam kesengajaan nama Nabi Ismail itu dihapus untuk menutup fakta kepemimpinan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, Bang. Ya. Oke. Dari kajian ini juga terkuat bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad ternyata bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi kepemimpinan untuk umat manusia seluruhnya. Seluruh umat manusia. Ya. Risalah Nabi Muhammad yaitu Islam harusnya dipatuhi seluruh manusia, termasuk Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Luar biasa, Umi. Kajian ini sangat luar biasa. Seperti merakit puzzle yang hilang gitu, Umi. Jadi sekarang tuh jadi jelas. Jadi rangkaian kenabian dari satu nabi ke nabi yang lain itu, dari Nabi Ibrahim hingga Rasulullah Muhammad, itu ternyata sebuah perjuangan kepemimpinan terhadap umat manusia yang tidak terputus gitu. Dan itu saling berkait. Ya, benar sekali. Dengan mempelajari sejarah seperti ini, semoga kita semakin bangga, makin semangat dalam membela agama Allah ini. Insya Allah. Oke. Lanjutnya. jadi ini Miss, jadi speechless, jadi masih gimana ya, masih wow gitu. Ayo. Apa Umi yang nutup nih? Iya Umi, afwan. Baik, ternyata sudah selesai ya Umi kajiannya. Baik pemirsa channel Umi Irena Handono, akhirnya rasa penasaran kita terpenuhi juga, terpecahkan juga. Tapi tetap ikut kajian di channel Umi Irena Handono, tetap ikuti topik-topik menarik berikutnya. Silahkan dengan cara klik subscribe, dan supaya jadi lahan dakwah bagi kita semua, maka silakan share link channel ini. Dan kita cukupkan dahulu Umi episode kali ini. Terima kasih Umi atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.